Ternyata cinta dan kasih sayang dari seorang ibu itu bisa menandingi kemampuan obat-obatan untuk menyembuhkan sebuah penyakit mental yang diderita seorang anak. Nah, bagaimana jika peran ibu itu digantikan dengan pengasuh anak? Apakah cinta dan kasih sayang dari pengasuh anak itu tadi bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu kandung? Apakah juga bisa untuk menyembuhkan penyakit mental yang diderita seorang anak? Dan juga bagaimanakah jika prinsip dari suatu keluarga yang mana berpikiran jika segala penyakit bisa diselesaikan dengan obat-obatan yang digantikan dengan prinsip dari sebuah keluarga lainnya yang mengedepankan dukungan pendampingan, dukungan cinta, dan kasih sayang untuk merawat seseorang yang sedang sakit. Apakah dua prinsip itu bisa saling beriringan atau malah bertentangan? Inilah kisah cinta antara Rabia dan Olivia. Olivia adalah seorang gadis kecil yang tak pernah bisa akur dengan pengasuhnya. Olivia memiliki penyakit kejiwaan, yaitu teror malam, night terror atau sleep terror, yang gejalanya sering marah-marah dan menangis saat tengah malam hingga membuatnya tak bisa tidur. Penyakit itu diidapnya setelah sepeninggal ibunya sampai dengan sekarang. Papanya Mark sampai putus asa karena belum ketemu orang yang cocok bisa merawat Olivia. Olivia sudah mengkonsumsi obat-obatan penenang, walaupun Mark juga khawatir karena obat itu juga memiliki efek samping. Tapi menurut Mark, hanya dengan obat-obat itulah Olivia bisa sembuh. Teman ayahnya, si Nasir, yang orang India, menyarankan supaya Olivia ini dirawat dengan orang yang memiliki kasih sayang seperti almarhum ibunya dulu. Akhirnya Mark meminta bantuan Nasir untuk mencarikan pengasuh yang seperti itu. Di tempat lain ada wanita yang bernama Rabia, cewek India, yang saat ini sedang diskusi dengan orang kedutaan karena terancam akan dideportasi oleh pemerintah Kanada karena visanya yang sedang bermasalah. Karena hal itu juga berdampak pada PHK di tempat kerjanya. Rupanya Rabia tinggal dan kerja di Kanada ini karena di India sana keluarganya terlilit hutang pinjol, terlilit bank plecet, dan terlilit kredit panci, daster, tagih sak penake, bayar sailingi. Jadi sebetulnya kepribadian si Rabia ini adalah cewek Wonder Woman yang tangguh dan cantik, yang masih gadis dan empuk jeruk. Setelah meninggalnya sang ayah, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Setiap bulan Rabia selalu mengirimkan uang kepada keluarganya di India. Tapi untungnya di Kanada, Rabia dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yaitu si Iksan, si Nasir, si Daljit, dan juga ibu kos Rabia. Ibu kos Rabia juga orang India yang menganggap Rabia sebagai anaknya sendiri. Rabia bebas tinggal sampai kapan aja di rumahnya dengan gratis. Umpama di Jombang bisa bangkrut kos model begini. Setelah dari kedutaan, Rabia diskusi dengan salah satu temannya, Iksan. Iksan adalah orang India yang bekerja sebagai mas-mas pencuci mobil di kantornya Nasir. Nasir ini adalah bos cuci mobil di Kanada yang mempekerjakan orang India, yaitu Iksan dan Daljit. Iksan memberikan info jika ada tawaran pekerjaan dari Nasir menjadi pengasuh anak orang Kanada, yang dengan itu izin tinggal di Kanadanya akan bertambah dan juga pasti dapat cuan berupa dolar hijau versi Kanada. Akhirnya Rabia bertemu dengan Nasir. Nasir menjelaskan kondisi Olivia kepada Rabia dan mengatakan pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang ringan karena mengasuh anak yang memiliki sedikit gangguan mental.
Karena Nasir yang dipandang di komunitas India adalah orang yang memiliki track record sebagai orang baik, maka Rabia pun menyetujuinya. Tibalah saat Rabia diperkenalkan Nasir dengan Olivia. Olivia yang saat itu pertama kali dirawat oleh Rabia masih seperti biasanya, belum menunjukkan perubahan signifikan. Masih gampang emosi, dan jika tengah malam selalu marah dan nangis-nangis hingga tak bisa tidur. Rabia yang belum pernah menjadi seorang ibu bertanya kepada ibunya di India. Karena Rabia merasa jika ibunya ini kan sudah memiliki 3 anak termasuk dirinya. Jadi otomatis ibunya sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang lebih dari cukup sebagai seorang ibu. Rabia menanyakan tentang penyelesaian masalah yang dihadapi Olivia. Rupanya Rabia baru tahu juga jika Rabia kecil ini dulunya juga seperti Olivia saat ayahnya meninggal dunia. Tapi karena memang saat itu dunia medis di India belum berkembang pesat seperti sekarang ini, maka dunia medis di sana belum tahu jika penyakit itu adalah penyakit teror malam pada anak. Saat itu pasti belum ditemukan obatnya, maka dokternya saat itu menyarankan pada ibunya Rabia cukup menemani tidur Rabia kecil dan memberikan cinta dan kasih sayang dari seorang ibu. Kemudian penyakit Rabia perlahan demi perlahan mulai sembuh. Tak ada obat yang bisa menandingi kekuatan cinta. Pesan dari ibu Rabia kepada Rabia, hati yang senang adalah obat. Pesan salah satu apotek di Jombang yang tertulis di struk pembelian. Karena Olivia ini sakit, maka pihak sekolah memberikan keringanan untuk absen sekolah selama beberapa hari. Karena ada persamaan nasib yang sama-sama ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya, maka keduanya pun semakin akrab. Malam harinya, papanya Olivia pulang kerja. Mereka bertiga pun makan bersama. Tak pikir itu tadi akan terjadi sebuah cerita. Mak mau halalin Rabia dengan modus mencarikan mama baru untuk Olivia. Kok ternyata Mak cuma ngingetin Rabia tentang obatnya Olivia aja. Mbak Rabia, jangan lupa obatnya Olivia. Itu penting loh ya Mbak. Tak berselang lama, Mak istirahat meninggalkan Rabia dan Olivia di meja makan. Rupanya si Olivia ini memang sepertinya tak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mamanya sudah meninggal dan papanya sibuk kerja. Beda dengan Rabia dulu yang masih untung karena mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Karena hubungan mereka yang semakin akrab dan dekat, maka Olivia dengan jujur bercerita kepada Rabia tentang gangguan teror malamnya. Menurut Olivia, jika mamanya tak pernah datang ke dalam mimpinya di tengah malam, padahal dia sangat berharap sekali mamanya bisa datang ke mimpinya. Makanya dia merasa jika mamanya tak menyukainya. Hal itu membuatnya semakin membenci mamanya. Buru-buru mamanya datang, dia malah selalu bermimpi buruk didatangi monster di tidur malamnya. Akhirnya gara-gara mimpi monster itu dirinya selalu nangis tengah malam. Itu menurut versinya Olivia. Kalau menurut versi saya, mimpi yang paling buruk yaitu mimpi terlilit hutang pinjol, yang adminnya langsung kirim broadcast WA ke teman-teman saya. Info, Andi punya utang masih segera dilunasi. Setelah browsing di internet tentang obat penenang itu, Rabia khawatir karena obat itu juga memiliki efek samping dan berbahaya bagi kesehatan Olivia di kemudian hari.
Rabia menyarankan kepada Mark jika sebaiknya obat itu dihentikan saja. Tapi Mark tak mau. Tak tanggung-tanggung Rabia memprotes Pak Dokter supaya dokter yang menghentikan obat penenang itu kepada Olivia. Ya dokternya pasti marah besar, karena yang dia tahu obat itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Olivia. Jangan sekali-kali pernah melewatkan pemberian obat itu kepada Olivia. Rabia yang agak berat hati akhirnya pun menerima perintah dari dokter itu. Singkat cerita, Mark ada urusan bisnis di Eropa selama 3-4 minggu. Dia berpesan jika Rabia harus sering komunikasi dengan dokter dan jangan lupa memberikan Olivia obat. Akhirnya Rabia dan Olivia tinggal di rumah berdua. Rabia mengenalkan Olivia kepada keluarganya di India. Bukan hanya itu saja, Rabia pun juga mengenalkan tradisi-tradisi India, sampai-sampai mengajak Olivia di pertunjukan musik komunitas India di Kanada. Singkat cerita, Rabia yang khawatir efek obat penenang itu, dia mencoba untuk pertama kalinya tak memberikan obat itu kepada Olivia. Tapi Olivia tetap bangun di malam hari dan cara itu rupanya belum berhasil. Rupanya Rabia masih tak memberikan obat itu. Dia mencoba saran dari ibunya untuk tidur di sebelah Olivia, memperlakukan Olivia dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya. Pagi harinya Olivia terlihat senang dan aktif bermain dengan Rabia. Dan saat ini Olivia tak benci lagi kepada mamanya. Dia juga mengunjungi makam mamanya bersama Rabia. Olivia juga sudah aktif sekolah, punya beberapa teman baru di sekolah. Gurunya pun bilang jika Olivia ini mengalami perubahan yang sangat baik dan sangat cepat, nilainya pun bagus. Rupanya tips dari ibu Rabia ini membuahkan hasil. Walaupun papanya Olivia dan dokternya tiap hari menyuruh Rabia tetap memberikan obat itu, tapi hal itu tak digubris sama Rabia. Semakin hari hubungan mereka sudah semakin dekat, saling mencintai dan menyayangi. Hari-harinya pun dihabiskan bersama dengan main dan senang-senang bersama-sama. Rabia merasakan pengalaman pertama kali sebagai seorang ibu. Olivia juga mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu yang kini tersambung kembali. Hari ini Mark sudah pulang ke rumah. Capek-capek habis pulang kerja, belum ganti baju. Dia dikejutkan info dari Rabia yang dengan jujur berkata yang sebenarnya kepadanya tentang obat itu. Hal itu membuat Mark marah dan shock seketika. Dia langsung memanggil dokternya. Dokternya langsung memarahi Rabia habis-habisan, ente-entean, dan menuntut Rabia dengan kasus kelalaian anak. Akhirnya Rabia yang malang dibawa polisi. Apa yang terjadi pada Rabia setelah itu? Dan bagaimanakah jika Olivia tahu bahwa dia tak akan bisa bertemu Rabia lagi saat ini? Bersambung di part kedua. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa menikmati alur cerita ini.